Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Enceng Muhammad Soleh, Bibit Nur Fitriani, Saiful Bahri, dan Windy Anjani akan membawakan materi tentang integral. Langsung saja ya, biar tidak terlalu lama. Apa sih itu integral? Next. Secara bahasa simpelnya, integral adalah kebalikan atau lawan dari diferensial. Diferensial itu turunan dan integral itu naik gitu. Itu secara simpel gitu. Ini bisa dibaca secara ilmiahnya, operasi balikan dari diferensial adalah anti diferensial atau integral. Suatu fungsi f dikatakan sebagai anti diferensial dari fungsi f apabila f fungsi x sama dengan fx untuk setiap x dalam domain f. Nah, nanti bisa dilihat aja di modul ya, karena memang di modul juga sudah lengkap gitu. Langsung saja ke rumus integral ya. Rumus integral ada integral a dx sama dengan ax tambah c. Lalu integral xn dx sama dengan x n tambah 1 per n tambah 1 plus c dengan n tidak sama dengan min 1. Dan yang terakhir, integral x min 1 dx sama dengan ln x tambah c gitu. Nah, ini bisa dibaca notasi integralnya. Dan di modul juga sudah jelas. Oke, next. Lalu yang ini ada integral tak tentu fungsi aljabar. Ini masuk ke pembahasan baru, yaitu kan pengenalan gitu. Nah, jadi integral tak tentu fungsi aljabar didefinisikan integral a x n dx sama dengan a per n tambah 1 x n tambah 1 plus c gitu. Ini berikut beberapa aturan pengintegralan gitu. Bisa teman-teman dilihat, bisa teman-teman lihat gitu di sini. Yang pertama, integral dx sama dengan x tambah c. Yang kedua, integral konstanta fx dx sama dengan konstanta integral fx dx. K adalah konstanta gitu. Dan selanjutnya gitu, ini bisa dibaca lagi ya. Nah, ini ada contoh soal ya. Soal dari integral tak tentu fungsi aljabar. Yang pertama ini integral x pangkat 3 dx. Jawab, ini jawaban yang singkat juga. Integral x pangkat 3 dx sama dengan 1 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 tambah c sama dengan 1 pangkat 4 x pangkat 4 tambah c gitu. Ya, ini bisa dilihat juga ya, karena ini video ya buru-buru gitu. Silakan bisa dilihat juga di modul gitu, karena di modul juga sudah lebih jelas. Oke, next. Nah, materi selanjutnya yaitu integral tak tentu fungsi trigonometri. Nah, untuk memahami integral dari fungsi trigonometri dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai turunan trigonometri. Nah, kita harus ingat-ingat lagi tentang turunan fungsi trigonometri, yaitu tentang turunan dari sin x yaitu cos x. Nah, turunan dari cos x yaitu min sin x, dan turunan dari tangen x yaitu secant kuadrat x. Nah, turunan dari sec x yaitu tan x kali sec x. Nah, turunan dari kotangen x yaitu min cosec kuadrat x. Nah, turunan dari cosec x yaitu min kotangen x dikali sec x. Nah, dari
turunan fungsi trigonometri itu kita harus ingat-ingat lagi. Nah, rumus dasar pengintegralan trigonometri adalah sebagai berikut, yaitu integral dari cos x dx sama dengan sin x plus c. Nah, cos x kan turunannya itu sin x, berarti integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Nah, untuk integral dari sin x dx sama dengan min cos x plus c. Nah, untuk integral dari secant kuadrat x dx yaitu sama dengan tangan x plus c. Nah, untuk integral dari secant kuadrat x dx sama dengan min kotangan x plus c. Nah, untuk integral dari tangan x kali secant x dx yaitu sama dengan secant x plus c. Nah, untuk integral dari kotangan x kali cosec x dx sama dengan min cosec x plus c. Nah, berdasarkan rumus integral di atas dari fungsi trigonometri di atas, maka rumus-rumus tersebut dapat diperluas menjadi yaitu integral cos dalam kurung ax plus b dx sama dengan 1/a sin dalam kurung ax plus b plus c. Nah, untuk integral sin dalam kurung ax plus b dx sama dengan min 1/a cos dalam kurung ax plus b plus c. Nah, untuk integral dari secant kuadrat buka kurung ax plus b dx sama dengan 1/a tangen dalam kurung ax plus b plus c. Nah, untuk integral dari tangen ax plus dalam kurung ax plus b kali secant dalam kurung ax plus b dx sama dengan 1/a secant dalam kurung ax plus b plus c. Nah, untuk integral dari cosec kuadrat dalam kurung ax plus b dx sama dengan min 1/a kotangan ax plus b plus c. Nah, untuk integral dari kotangan dalam kurung ax plus b kali cosec dalam kurung ax plus b dx sama dengan min 1/a cosec dalam kurung ax plus b plus c. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, yaitu contohnya yang pertama yaitu integral cos 5 dx integral cos 5x dx sama dengan, nah jawabannya itu integral cos 5x dx sama dengan, nah kalau dalam pengintegralan yaitu integralnya dikalikan 1/1/. Nah, jadi kita masukkan yang integralannya yaitu 5x. Nah, berarti 5 dari bilangan dari kotangannya yaitu 5, maka kita masukkan 1/5. Berarti integral cos 5x dx sama dengan 1/5 sin 5x plus c. Kemudian contoh yang kedua yaitu integral 2 sin dalam kurung 3x plus 5 dx, maka jawabannya yaitu, nah soalnya kita tulis lagi integral 2 sin dalam kurung 3x plus 5 dx sama dengan 2 integral sin, nah 2 nya dikeluarin yaitu 2 integral sin 3x plus 5 dx sama dengan 2 dikali, nah sini kan apa nilai bilangan atau nilai dari kotangannya yaitu 3, maka 2 dikali, kalau sin kan turunannya cos, nah berarti 2 dikali min 1/3 cos, nah dalam kurung dx plus 5 plus c, maka jawabannya min 2/3 cos dalam kurung 3x plus 5 plus c. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu integral sin 4 dx. Nah, seperti contoh yang nomor 1. Nah, jawabannya itu sangat mudah. Bahwa integral sin 4x dx sama dengan, kalau integral sin berarti integral dari sin yaitu min cos. Berarti jawabannya, nah bilangan atau nilai dari kotangannya yaitu 4. Berarti min 1/4 cos
4x plus C. Nah, bisa dipahami kan? Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu integral 2 sin 3x dikali cos 2x dx. Nah, maka jawabannya yaitu integral buka kurung siku sin 5x plus sin x tutup kurung siku dx. Nah, sama dengan, nah di sini kan sin 5x. Berarti integralnya min cos. Nah, kalau di sini kan 5x. Nah, nilai atau bilangan dari konstanta sebelum x-nya itu 5. Maka yaitu min 1/5 cos 5x min cos x sama dengan E plus C. Maka dari integral dari 2 sin 3x kali cos 2x dx jawabannya yaitu min 1/5 cos 5x min cos x plus C. Oke, selanjutnya yaitu contoh yang kelima. Untuk integral sin 3x plus cos 2x dx, maka jawabannya yaitu integral sin 3x berarti 1/2 sin 5x plus 1/2 sin x dx. Nah, sama dengan min 1/10 cos 5x min 1/2 cos x plus C. Selanjutnya ada integral tentu fungsi aljabar. Jika f(y) sama dengan fx kontinu pada interval x lebih besar sama dengan a dan x kurang dari sama dengan b, maka integral dengan batas atas b batas bawah a fx dx sama dengan fx batas atas b batas bawah a. Kita masukkan batas-batas tersebut ke dalam x, maka menjadi fb dikurangi fa. Dengan fx adalah antiturunan dari fx dalam x kurang lebih besar sama dengan a, x kurang dari sama dengan b. Bentuk integral di atas disebut integral tertentu, dengan a sebagai batas bawah dan b sebagai batas atas. Definisi integral di atas dikenal sebagai teorema dasar kalkulus. Misalnya, fx dan gx merupakan fungsi-fungsi kontinu dalam interval tertutup a, b. Maka integral tertentu memenuhi sifat-sifat umum sebagai berikut. Yang pertama, integral dengan batas atas a dan batas bawah a fx dx sama dengan 0. Yang kedua, ada integral dengan batas atas b batas bawah a k dikali fx dx sama dengan k dikali integral batas atas b batas bawah a fx dx, dengan k merupakan konstanta. Yang ketiga, ada integral dengan batas atas b batas bawah a fx plus minus gx dx sama dengan integral dengan batas atas b batas bawah a fx dx di plus minus integral batas atas b batas bawah a gx dx. Yang keempat, ada integral batas atas b batas bawah a fx dx sama dengan negatif integral dengan batas atas a batas bawah b fx. Yang kelima, ada integral batas atas b batas bawah a fx dx ditambah integral dengan batas atas c batas bawah b fx dx sama dengan integral batas atas c batas bawah a fx dx. Contohnya, nomor 1, hitunglah hasil integral berikut. Yang A, integral dengan batas atas 3 batas bawah 0 6x kuadrat dx. Maka jawabannya integral batas atas 3 batas bawah 0 6x kuadrat dx sama dengan 6 dikali integral batas atas 3 batas bawah 0 x kuadrat dx. Jadi 6 dikali kita integralkan yang x kuadrat dx nya menjadi 1/3 x pangkat 3 dengan batas atas 3 batas bawah 0, maka menjadi 6 dalam kurung 1/3 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 1/3 dikali 0 pangkat 3, maka 6 dalam kurung 9 kurangi 0, hasilnya 6 dikali 9 yaitu 54.
Yang B, integral dengan batas atas 3, batas bawah 1, x kuadrat plus 2x min 3 dx. Maka jawabannya integral dengan batas atas 3, batas bawah 1, x kuadrat ditambah 2x min 3x dx kita pisahkan menjadi satu per satu, yaitu sama dengan integral batas atas 3, batas bawah 1, x kuadrat dx ditambah integral batas atas 3, batas bawah 1, 2x dx dikurangi integral batas atas 3, batas bawah 1, 3x dx. Lalu kita integralkan menjadi 1 per 3 dikali x pangkat 3 dengan batas atas 3, batas bawah 1 ditambah x pangkat 3 dengan batas atas 3, batas bawah 1 dikurangi 3x dengan batas atas 3, batas bawah 1 sama dengan dalam kurung 1 per 3 dikali 3 pangkat 3 dikurangi dalam kurung 1 per 3 dikali 1 pangkat 3. Terus ditambah 3 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2 dikurangi lagi 3 kali 3 dikurangi 3 kali 1 sama dengan dalam kurung 9 dikurangi 1 per 3 tutup kurung ditambah buka kurung 9 kurangi 1 tutup kurung dikurangi buka kurung 9 dikurangi 3 tutup kurung sama dengan 26 per 3 ditambah 8 dikurangi 6. Maka hasilnya 32 per 3 atau kita bisa sederhanakan menjadi 10 2 per 3. Nah, selanjutnya ada contoh integral tentu pada trigonometri, yaitu ada integral dengan batas atas pi per 4 dan batas bawah pi per 2 sin x plus 6 cos x dx. Maka jawabannya integral dengan batas atas pi per 4, batas bawah pi per 2 sin x plus 6 cos x dx sama dengan negatif 2 cos x ditambah 6 sin x. Dengan batas atas pi per 4 dan batas bawah pi per 2 sama dengan negatif 2 cos pi per 4 ditambah 6 sin pi per 4 dikurangi 2 cos negatif pi per 2 ditambah 6 sin negatif pi per 2 sama dengan akar 2 ditambah 3 akar 2 dikurangi 0 kurangi 6. Maka hasilnya 6 plus 2 akar 2. Yang ketiga ada contoh jika integral dengan batas atas k dan batas bawah 1 2x min 5 dx sama dengan 18 untuk k lebih besar 0, maka tentukan nilai k plus 1. Nah, jawabannya integral dengan batas atas k, batas bawah 1 2x min 1 dx sama dengan 18. Kita integralkan dulu yang 2x min 5 nya. 2x min 5 maksudnya x kuadrat min 5x dengan batas atas k, batas bawah 1 sama dengan 18. Nah, kita masukkan batas-batasnya, maka jadi k kuadrat dikurangi 5k dikurangi lagi 1 min 5 sama dengan 18. Jadinya k kuadrat min 5k ditambah 4 dikurangi 18 sama dengan 0. Jadi k kuadrat dikurangi 5k dikurangi 14 sama dengan 0. Nah, lalu kita faktorkan menjadi k min 7 dikali k plus 2 dengan k sama dengan 7 atau k sama dengan negatif 2. Nah, yang negatif 2 ini tidak memenuhi, maka yang diambil k sama dengan 7. Jadi nilai k plus 1 sama dengan 7 ditambah 1 sama dengan 8. Nah, selanjutnya ada integral dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0 cos kuadrat x dx. Nah, jawab integral batas atas pi per 2 dan batas bawah 0 cos kuadrat x dx sama dengan integral dengan batas atas pi per 2 batas bawah 0 1 per 2 dikali 1 plus cos 2x dx sama dengan 1 per 2x ditambah 1 per 4 sin 2x dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0. Maka kita masukkan batasnya 1 per 2 dikali pi per 2 ditambah 1 per 4 sin 2 kali pi per 2 sama dengan 1 per 2 dalam kurung pi per 2 min 0 ditambah 1 per 4
dalam kurung 0/0, maka hasilnya pi per 4. Baik, selanjutnya teknik pengintegralan. Sering kita jumpai fungsi-fungsi yang akan diintegralkan tidak sesuai dengan rumus dasar integral, dan tidak sedikit fungsi tersebut diberikan dalam bentuk yang sangat rumit. Pada sebab ini akan membahas dua teknik pengintegralan untuk menyelesaikan integral dengan fungsi seperti integral substitusi dan integral parsial. Tidak semua pengintegralan bisa dikerjakan dengan menggunakan rumus integral AX N dx sama dengan A per N tambah 1 X N tambah 1. Banyak bentuk-bentuk yang kelihatan rumit sehingga tidak bisa diselesaikan dengan rumus di atas. Karena itu kita butuh cara lain untuk menyelesaikannya. Pada bagian ini akan dibahas teknik integrasi yang disebut metode substitusi. Nah, next bisa lihat di sini ya. Nanti bisa lihat di modul atau makalah yang telah dikirimkan. Selanjutnya yang pembahasan soal nomor 2 dan 3. Oke, berlanjut. Integral yang memuat bentuk akar A pangkat 2 min X pangkat 2 akar A pangkat 2 tambah X pangkat 2 akar pangkat 2 kurangi A pangkat 2 gitu. Yang selanjutnya, nah, untuk lebih memahami teknik integral substitusi trigonometri, perhatikan contoh berikut. Next. Nah, yang kedua adalah teknik integral parsial gitu. Ini contoh dari yang tadi. Baik, selanjutnya itu menentukan luas daerah. Yang pertama, luas daerah kurva dan sumbu X. Misalkan, S adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, dan garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Dengan Fx lebih dari sama dengan 0 pada garis A dan B, maka luas daerah S dapat ditentukan dengan rumus S sama dengan integral batas atas B dan batas bawah A Fx dan dx. Nah, teman-teman bisa ngelihat gambar yang ada di sampingnya. Kemudian, apabila Fx kurang dari sama dengan 0, maka daerahnya di bawah sumbu X, maka rumusnya itu menjadi S sama dengan min integral batas atas B dan batas bawah A Fx dx. Oke, selanjutnya itu luas daerah antara dua kurva. Misalkan daerah S adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y1 sama dengan Fx, kemudian Y2 sama dengan Gx, maka garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B seperti pada gambar di samping. Nah, maka luas daerah S-nya itu di sini kita titiknya kita simbolkan dengan PQRSTU. Maka rumusnya adalah S sama dengan L TU RS dikurangin L TU QP sama dengan integral batas atas B dan batas bawah A Fx dx dikurangin Gx dx sama dengan integral B batas atas B dan batas bawah A kurung kurawa Fx dx dikurangin Gx dx kurung kurawa. Jadi, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y1 sama dengan Fx dan Y2 sama dengan Gx.
dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Nah, maka ditentukan dengan rumus L sama dengan integral batas atas B dan batas bawah A kurung kurawa fx dx dikurangin gx dx kurung kurawa. Nah, dengan fx lebih dari sama dengan gx dalam interval A kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan B. Nah, untuk memahami cara menemukan luas daerah, maka teman-teman perhatikan contoh ini. Yang pertama, tentukan luas daerah antara kurva Y sama dengan X pangkat 2 dan ditambah 3X dan Y sama dengan 2X ditambah 2. Maka penyelesaiannya yaitu titik potong kedua kurvanya yaitu X pangkat 2 ditambah 3X sama dengan 2X tambah 2. Maka X tambah 2 dikali X min 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 2 dan X-nya sama dengan 1. Nah, teman-teman bisa lihat gambar kurva tersebut. Kemudian kita masukkan rumus L integral dengan batas atas 1 dan batas bawah min 2. Kemudian 2x plus 2 dikurangin x pangkat 2 ditambah 3x. Kemudian dx sama dengan integral dengan batas atas 1 dan batas bawah min 2. 2 dikurangin x pangkat 2, maka dx sama dengan 4 1/2 dengan satuan luasnya. Nah, ini hasil dari contoh luas daerah antara kurva Y-nya. Putar sejauh 360 derajat mengelilingi sumbu X. Maka rumusnya yaitu volume atau V, biasanya lambangnya kalau volume V besar, nah sama dengan Pi dikali integral batas atas B batas bawahnya A. Nah, bisa dilihat di grafik batas atasnya B dan batas bawahnya A. Nah, yaitu lanjut kita gambar berikutnya yaitu volume benda putar dari daerah yang diputar sejauh 360 derajat mengelilingi sumbu Y. Sekarang yaitu sumbu Y, mengelilingi sumbu Y. Nah, rumusnya yaitu V volume sama dengan Pi kali integral batas atas D batas bawah C. Nah, dilihat Y yang batas atasnya D, Y batas bawahnya C. Nah, berarti Pi kali integral batas atas D batas bawah C kali buka kurung G dalam kurung Y tutup kurung kuadrat. Nah, dy atau V sama dengan Pi dikali integral batas atas D batas bawah C kali X kuadrat dy. Nah, kalau mengelilingi sumbu X maka dx. Nah, kalau mengelilingi sumbu Y maka dy. Oke, selanjutnya volume benda putar dari gambar selanjutnya yaitu volume benda putar dari daerah antara dua kurva. Nah, antara dua kurva yang diputar 360 derajat terhadap sumbu Y, yaitu rumusnya V volume kali integral
batas atas B, batas bawah A, buka kurung kurawal, buka kurung F kuadrat X dalam kurung X min G kuadrat dalam kurung X, tutup kurung kurawal, dx atau V sama dengan pi kali integral batas atas B, batas bawah A dalam kurung Y kuadrat 1, Y1 kuadrat min Y2 kuadrat dx. Nah, untuk gambar yang selanjutnya yaitu di terhadap sumbu X dua kurva yang diputar 360 derajat di sumbu X, yaitu kita perhatikan grafiknya, maka didapat rumusnya yaitu V sama dengan pi kali integral batas atas D batas bawah C, buka kurung kurawal, F kuadrat dalam kurung Y min G kuadrat dalam kurung Y, tutup kurung kurawal dy, atau V sama dengan pi kali integral batas atas D batas bawah C dalam kurung X1 kuadrat min X2 kuadrat dy. Nah, oke, kita perhatikan ke contoh soalnya, yaitu yang pertama, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika yang daerah dibatasi kurva Y sama dengan X plus 1, X sama dengan 0, X sama dengan 2, dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Nah, didapat grafiknya seperti ini, gambarnya grafiknya mengelilingi bahwa F sama dengan X plus 1. Nah, yaitu maka rumusnya kita masukkan volume sama dengan batas bawahnya kan 0, batas atasnya 2. Nah, yaitu V sama dengan pi kali integral batas atas 2 batas bawah 0 kali integral batas atas 2 batas bawah 0 dalam kurung X dx sama dengan pi kali integral batas atas 2 batas bawah 0 dalam kurung X plus 1 pangkat 2 dx. Nah, sama dengan pi kali integral batas atas 2 batas bawah 0 dalam kurung X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, X plus 1 pangkat 2 yaitu maka jika di maka hasilnya X kuadrat plus 2X plus 1 dx. Nah, maka sama dengan pi 1/3 X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus X integral batas atas 2 batas bawah 0 sama dengan pi kali integral 1/2 kali 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 2 plus 2 min integral 1/3 0 pangkat 3 plus 0 pangkat 2 plus 0. Maka sama dengan hasilnya pi 26/3. Nah, jadi maka hasilnya didapat yaitu 26/3 pi satuan volume. Nah, untuk soal yang kedua, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi yaitu Y sama dengan X min 2 kuadrat sumbu Y, di mana Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Maka penyelesaiannya yaitu bisa dilihat grafiknya. Nah, oke, penyelesaiannya di mana? Yaitu X min 2 pangkat 2 yaitu sama dengan Y. Nah, menjadi X sama dengan
akar Y plus 2. Nah, maka rumusnya itu Pi dengan Pi kali integral batas atas 3 batas bawah 0. Nah, kan disitunya kan dibatasinya sumbu Y, di mana Y sama dengan 0, batas bawahnya 0, dan Y sama dengan 3, maka batas atasnya 3. Yaitu, maka kita lanjut, Pi kali integral batas atas 3 batas bawah 0 kali X kuadrat dy sama dengan Pi kali integral batas atas 3 batas bawah 0. Kita masukkan X kuadratnya, yaitu akar dalam kurung akar Y plus 2 pangkat 2 dy sama dengan Pi bawah 0 dalam kurung Y plus 4 akar Y plus 4 dy. Nah, 4 plus 4 akar Y plus 4 itu hasilnya dari akar Y plus 2 pangkat 2. Sama dengan Pi kali integral 1/2 Y kuadrat ditambah 8/3 Y akar Y ditambah 4Y integral batas atas 3 batas bawah 0 sama dengan Pi kali integral 1/2 kali 3 pangkat 2 ditambah 8/3 kali 3 akar 3 plus 4 kali 3 Nah, sama dengan integral 9/2 ditambah 8/3 plus 12 Pi. Maka hasil yang didapat ialah yaitu 9 integral 9 plus 2 plus 9/2 plus 8 akar 3 plus 12 X satuan volume. Nah, selanjutnya kita ke contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga yaitu tentukan volume benda putar jika daerah yang dibatasi oleh grafik Fx sama dengan 4 min X kuadrat, di mana sumbu min X dan sumbu min Y diputar 360 derajat terhadap yang pertama sumbu min X, yang kedua sumbu Y. Nah, jawabannya yang pertama yaitu volumenya adalah V sama dengan Pi integral 2 integral batas atas 2 batas bawah 0 dikali dalam kurung 4x kuadrat pangkat 2 dx sama dengan, maka Pi dikali integral batas atas 2 batas bawah 0 dalam kurung 16 min 8 kuadrat plus x pangkat 4 dx sama dengan Pi integral 16x min 8/3 x pangkat 3 plus 1/5 x pangkat 5 batas atas 2 batas bawah 0 sama dengan Pi dalam kurung 16 dikali 2 min 8/3 2 dikali 2 pangkat 3 plus 1/5 dikali 2 pangkat 5 min 0. Nah, sama dengan Pi dalam kurung 32 min 64/3 plus 32/5. Maka hasilnya yaitu didapat 256/15 Pi. Jadi volume benda putar yang terjadi jika daerah R diputar mengelilingi sumbu X adalah 256/15 Pi satuan volume. Nah, untuk yang kedua yaitu Y. Nah, untuk menentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah R diputar mengelilingi sumbu Y, nyatakan persamaan kurva Y sama dengan Fx sama dengan 4 min X pangkat 2 menjadi persamaan X pangkat 2 dalam variabel
Y, di mana Y sama dengan 4 min X kuadrat, di mana X kuadrat sama dengan 4 min Y. Maka volume benda putar tersebut adalah V sama dengan Pi kali integral batas atas 4, batas bawah 0, dikali dalam kurung 4Y dy. Nah, maka sama dengan Pi dikali integral 4Y min 1/2Y kuadrat batas atas 4, batas bawah 0. Maka sama dengan buka kurung dalam kurung 4 kali 4 min 1/2 kali 4 pangkat 2 min 0 tutup kurung. Maka sama dengan 16 dikurangi 8. Maka hasilnya itu 8 pi. Jadi volume benda putar yang terjadi jika daerah R diputar mengelilingi sumbu Y adalah 8 pi satuan volume.